Halo guys, The Willian is back. Terima kasih yang masih setia stay tune di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-teman dan keluarganya supaya kita sama-sama belajar banyak hal yang baru tentang dunia ini. Nah, topik yang mau aku bawain kali ini adalah tentang sebuah sejarah yang direkomendasiin sama orang waktu aku coba nanya-nanya ke sebuah aplikasi gitu kayak, aku pengen bahas sejarah, kira-kira enaknya bahas apa ya? Nah, dia nyaranin untuk bahas sejarah ini. Jadi, shout out untuk dirimu yang sudah rekomendasiin ini. Terima kasih banyak. Sejarahnya konyol abis sebenarnya, tapi rentetannya jadi panjang banget dan jadi serius banget. Padahal, penyebabnya tuh cuma karena hal yang cukup sepele sih sebenarnya. Pernah gak ngebayangin ada sebuah perang hanya karena sebuah makanan? Nah lo, bingung kan? Aku juga bingung sih sebenarnya. Jadi kayak mana bahasnya kalau sama-sama bingung? Oke lah, yuk langsung kita bahas ya. Jadi ceritanya di bulan November 1838, ada blokade angkatan laut di beberapa pelabuhan Meksiko dan perebutan benteng. Ini mohon maaf ya kalau misalkan aku salah pronounce ya. Nama bentengnya adalah San Juan de Ulua di pelabuhan Veracruz yang dilakuin oleh pasukan Prancis karena dikirim oleh Raja Louis Philippe pertama. Nah, kenapa sih sampai itu pelabuhan Veracruz itu diblok sama pasukan Prancis? Emangnya Prancis gak punya pelabuhan gitu sampai maruk banget tuh ngejajah pelabuhan orang gitu? Nah, enggak gengs. Jadi ceritanya gini. Selama tahun-tahun awal Republik Meksiko yang istilahnya baru berdiri lah ya gitu. Memang terjadi kekacauan sipil yang meluas karena ada banyak fraksi-fraksi politik yang bersaing untuk menguasai negara itu. Meksiko itu mengalami masa-masa yang sulit banget setelah memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol di tahun 1821. Pemerintahannya goyang mulu lah ya, kayak orang-orang di TikTok gitu, kerjaannya goyang mulu gak berhenti-berhenti. Suka heran sih kadang kayak orang-orang kayak kita gitu ya ngasih konten edukasi tapi sepi banget gitu. Yang nonton dikit, yang subscribe dikit, yang like dikit gitu. Tapi giliran orang joget-joget tuh yang random gak jelas gitu ya, yang gak jelas malah banyak banget yang ngeliatin, banyak yang nge-like gitu ya, banyak yang nge-follow gitu. Malah jadi surat. Nah, sampai mana kita tadi? Oh iya, jadi pemerintahannya itu kan goyang gitu ya, gonta-ganti mulu dari sana ke sini ke situ nggak jelas gitu. Bahkan ya, kursi kepresidenannya itu gonta-ganti juga sekitar 20 kali dalam 20 tahun pertama kemerdekaan. Setahun sekali ganti presiden coba, udah kayak lu ya, tiap tahun ganti pacar ya, tobat lu. Nah, di akhir tahun 1828 itu merupakan masa tanpa hukum lah istilahnya di Meksiko ini. Karena pasukan yang setia kepada kandidat presiden yang bersaing yang namanya Manuel Gómez Pedraza dan oposisinya alias lawannya gitu namanya Vicente Guerrero Saldana. Iya. Mereka berdua ini istilahnya tim pendukungnya gitu. Tim suksesnya gitu dari masing-masing kubu itu berantem di jalanan setelah pemilihan yang berlangsung sengit. Kalau ada pertempuran kayak gitu kan pasti ya bakal mengakibatkan penghancuran lah atau penjarahan properti pribadi. Tapi sayangnya warga biasa aja ya, maksudnya kayak warga asli Meksiko itu, mereka tuh nggak punya hak untuk mengklaim kompensasi karena mereka nggak punya perwakilan untuk berbicara atas nama mereka. Istilahnya kayak nggak punya ordal gitu loh, yang jadi nggak punya kuasa. Lo punya duit, lo punya kuasa. Nah, orang biasa aja tuh yang istilahnya gimana warga asli Meksiko gitu ya, kalau properti mereka rusak, dijarah aja mereka nggak dapat kompensasi. Ini padahal warga asli Meksiko. Apalagi orang asing. Orang asing yang propertinya dirusak, yang dijarah, yang dihancurkan gara-gara perusuh atau bandit yang ya gara-gara berantem ya mungkin ada oknum-oknum apa gimana ya kan, tau lah kasus kerusuhan lah ya, kayak di negara kita juga pernah ada kerusuhan ya, out of nowhere berantem terus rusuh nggak jelas, menjarah dan sebagainya macamnya. Nah, mereka nggak dapat juga kompensasi dari pemerintahan Meksiko. Toh warga biasa aja nggak dapat, apalagi orang asing. Akhirnya karena gak dapat kompensasi ini, mereka mulai memohon bantuan dan kompensasi dari pemerintahan mereka sendiri. Salah satunya namanya Monsieur Remontel. Dia ini orang Prancis yang ngebuka toko roti gitulah, pastry gitu ya, di Tacubaya atau Tacubaya sih namanya ya.
kotanya itu ada di pinggiran Meksiko, itu dulunya nama kotanya Tacubaya. Nah, lagi tenang-tenang, senang-senang, hahaha, bikin-bikin kue, jualan. Nggak taunya gara-gara keributan politik Meksiko itu, dia tokonya dirusuhin sama tentara Meksiko tuh katanya di tahun 1828. Katanya barangnya dijarahin, pokoknya tokonya dihancurin, dirusakin sama tentara-tentara Meksiko ini karena politik-politik gak jelas ini kan. Nah, karena tokonya rusak, otomatis dia minta ganti rugi dong. Dia minta dibayar 60.000 peso atau sekitar 53.158.488 rupiah. Banyak kali ya, 53 juta lah istilahnya gitu ya. Waduh, gede banget tuh duitnya. Dan itu tuh di zaman dulu ya, bayangin gengs. Nah, ternyata pihak pemerintah Meksiko gak mau karena katanya harga tokonya tuh kurang dari 1.000 peso doang ya, itu sekitar 885.974 rupiah. Buset, murah juga, kayak kagak ada harganya tuh toko ya. Mana ada toko roti model 800 ribuan doang ya. Bener-bener nih pemerintah Meksiko nih gak jelas, kerjaannya lari dari tanggung jawab mulu ya kan. Jadi gara-gara kagak diganti gitu ya, di waktu musim semi tahun 1838, Remontel ini minta bantuan lah ke Raja Louis Philip I yang tadi kita sebutin di depan ya kan. Sebenarnya bisa dibilang klaim Remontel ini agak-agak lebay gitu, tapi di dalam otak pemerintahan Prancis itu kayak kasus ini adalah contoh lain dari kejadian ketika investor asing di Meksiko gak dapat kompensasi dari pemerintahan Meksiko atas kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan sipil yang diakibatkan oleh berbagai penggulingan pemerintahan. Ini maksudnya yaitu, balik lagi, kan mereka lagi ribut politik. Kan ribut politiknya itu karena pemerintahannya. Harusnya kerusuhan yang diakibatkan oleh pemerintah itu diganti rugi loh oleh pemerintah kepada korban-korbannya. Ya tapi balik lagi, kan tadi dibilang warga aja nggak dapat, apalagi orang asing. Padahal ya sebenarnya asal kalian tahu nih, pemerintahan Prancis juga sebenarnya sama aja kok. Kagak benar-benar banget hidupnya. Soalnya Prancis juga sebenarnya kan baru mengalami perang, revolusi, kudeta, dan pergolakan selama beberapa dekade. Dan sebenarnya ya setelah sekian lama itu, mereka juga belum pernah ganti rugi kok. Belum pernah bayar ganti rugi. Yo sama aja lu maling tong-tong. Itu mah kayak maling teriak maling gitu. Benar-benar gue tandain ya lu Prancis ya. Nah, dan FYI aja gitu ya, mungkin ini juga jadi apa ya, semacam kompornya gitulah ya, karena ceritanya hubungan komersial antara Prancis dan Meksiko sebenarnya udah terjalin sebelum Spanyol mengakui kemerdekaan Meksiko di tahun 1830. Jadi udah jauh banget orang belum tahu Meksiko itu adalah negara sendiri, Prancis tuh udah semacam mengakui dan udah memiliki hubungan yang baik gitu. Dan setelah terjadinya hubungan diplomatik, Prancis itu langsung jadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Meksiko. Tapi si Prancis ternyata belum mendapatkan perjanjian perdagangan yang serupa dengan yang dimiliki Amerika Serikat atau US dan Inggris. Karena Amerika dan Inggris waktu itu adalah dua mitra dagang terbesar Meksiko. Padahal Prancis udah deket duluan gitu. Dari sebelum dia merdeka, si Prancis ini udah kayak, ayo kita temenan gitu ya. Malah dicuekin sama Meksikonya gitu. Kurang ajar sih emang Meksiko ini ya. Istilahnya lu deket sama sape, jadinya sama sape gitu kan. Sakit banget Maimunah. Nah, karena gak ada perjanjian dagang ini, akibatnya barang-barang Prancis jadi kena pajak yang lebih tinggi. Ditambah lagi ada alasan yang lain bahwa ada kenyataan kalau banyak keluhan lain dari warga negara Prancis adalah kejadian penjarahan toko-toko Prancis di Pasar Parian di tahun 1828, terus eksekusi mati di tahun 1837 terhadap seorang warga Prancis yang dituduh melakukan perompakan. Perompakan itu apa? Perompakan itu adalah pembajakan di laut kayak si Jack Sparrow, tahu kan ya? Jadi gara-gara ini di tahun 1838, Perdana Menteri Prancis yang waktu itu namanya adalah Louis Mathieu Mole, ya itulah. Dia menuntut Meksiko untuk membayar ganti rugi sebesar 600.000 peso atau 3 juta franc. Waktu itu Prancis mata uangnya masih franc ya, bukan euro gitu. Atau kalau misalkan dari peso ke rupiah gitu di sekarang ya, kira-kira
Gede ini angkanya. 531.584.836 rupiah. Padahal waktu itu upah harian rata-rata di Meksiko adalah sekitar 1 peso atau cuma 800 perak. Waduh, nangis dah lo. Itu benar-benar kayak, aduh, apa sih ini? Agak mengeruk kekayaan negara gitu ceritanya. Nah, waktu itu ada yang namanya Baron Bevaudis ya. Dia ini dari Prancis. Dia ngasih ultimatum ke Meksiko supaya ngebayar ganti rugi yang diklaim sama si Remontel tadi. Tapi ya Meksiko nggak punya uang. Namanya juga dia politiknya lagi kacau, negaranya baru berdiri, gak jelas, 20 kali ganti pemerintahan ya. Jadi dia kacau banget. Jadi waktu itu Presiden Meksiko yang namanya Anastasio Bustamante, dia tuh mengabaikan ultimatum itu. Nah, ngerasa diabaikan ya sama si Presiden Meksiko ini, Raja Prancis yang tadi ya, Raja Louis Philippe I ini merintahin armada yang dipimpin Laksamana Muda Charles Baudin untuk mengumumkan dan memblokade semua pelabuhan Meksiko di Teluk Meksiko dari Yucatan sampai Rio Grande, ngebombardir benteng Meksiko di San Juan de Ulua yang tadi, dan ngerebut kota Veracruz yang merupakan pelabuhan terpenting di pesisir teluk. Pasukan Prancis itu langsung merebut Veracruz pada bulan Desember 1838 dan Meksiko menyatakan perang atas Prancis. Nah, karena pelabuhan mereka diblok, otomatis perdagangan mereka terputus. Jadi orang-orang Meksiko mulai menyelundupkan barang-barang impor ke Meksiko melalui ada yang namanya Corpus Christi. Waktu itu Corpus Christi itu masih bagian dari Republik Texas. Karena khawatir Prancis bakal memblokade pelabuhan Republik mereka juga ya, 1 batalion pasukan Texas mulai berpatroli di Teluk Corpus Christi tadi itu untuk menghentikan para penyelundup Meksiko. Ya dia nggak mau lah ya kayak terseret gitu, padahal dia kagak ada tahu apa-apa gitu. Dia cuma hawa-hawa, tiba-tiba dia ntar di blok, kan parah juga gitu. Padahal kan yang salah si Meksikonya gitu, yang lu yang berantem gue yang kena gitu. Nah, salah satu dari kelompok penyelundup meninggalkan kargo mereka yang terdiri dari sekitar 100 barel tepung di pantai di mulut teluk. Kejadian ini disebut Flour Bluff. Lucu amat namanya, Flour Bluff. Nah, Amerika Serikat itu segera mengirim sekunar. Sekunar ini adalah sejenis kapal layar bernama Woodbury untuk membantu Prancis dalam memblokade si Meksiko tadi itu. Nah, sementara itu karena Meksiko lagi gonjang-ganjing tanpa pemerintahan yang jelas, adalah satu orang ya, si om-om ini namanya Antonio López de Santa Anna, yang dikenal karena kepemimpinan militernya. Tapi memang dia sempat dipermalukan karena Texas lepas dari pemerintahan Meksiko di tangannya dia. Kebetulan waktu itu dia lagi tinggal di tempat yang namanya Hacienda atau Hacienda, aku nggak tahu bacanya gimana. Haciendanya dia yang namanya Manga de Clavo, dekat Salapa, dan mensurvei pertahanan Veracruz. BTW Hacienda ini adalah jenis bangunan atau model arsitektur di Meksiko gitu ya. Boleh dicari. Nah, jadi si Santa Anna-nya, kita manggilnya Santa Anna ya. Jadi si Santa Anna, si Om Santa Anna ini menawarkan jasanya dia kepada pemerintah. Dia nawarin bahwa kayak, lu mau nggak gue bantuin? Walaupun gue udah pensiun nih, tapi kan gue bisa gitu mimpi militer gitu. Gue bakal menghabisi semua orang-orang Prancis itu. Gue bakal melawan Prancis dengan cara apapun. Ya apapun bakal gue lakuin gitu, lu mau kagak? Gitu kan. Nah akhirnya pemerintah tuh kayaknya setuju gitu ya. Jadinya dia keluar dari masa pensiunnya dia dan memimpin pasukan Meksiko melawan Prancis dan bertempur dalam pertempuran Veracruz di tahun 1838. Dalam sebuah pertempuran dengan barisan belakang Prancis, si Om Santa Anna ini terluka di bagian kaki akibat tembakan Prancis. Kakinya terpaksa diamputasi dan ini mind blowing banget sih. Kaki dia itu yang bekas diamputasi, kakinya dimakamkan dengan penghormatan militer penuh. Mantap kali ya, kaki doang loh, dimakamkan dengan penuh penghormatan, luar biasa sekali.
Nah, berhubung dia orangnya mungkin cukup pinter dalam ngomong gitu ya, apalagi dia memang seorang pemimpin gitu, mungkin born leader apa gimana gitu. Dia mengeksploitasi luka-luka akibat perang itu dengan propaganda yang cukup smooth gitu ya. Mungkin dia kayak ngomong kayak, lihat luka-luka ini, luka-luka yang menjadi tanda perjuanganku melawan para penjajah, kayak gitu mungkin ya. Nah, jadi sejak saat itu dia melejit kembali ke tahta kekuasaan Meksiko. Memang sih si Om Santa Anna ini dan para orang Meksiko lainnya kalah jumlah dari pihak Prancis. Karena pihak Prancis itu mengirim 30.000 tentara. Nah, tapi si Om Santa Anna ini tetap dianggap pahlawan oleh orang-orang Meksiko. Karena pelabuhan utama Veracruz mereka direbut gitu ya. Gimana pun Om Santa Anna ini berusaha melawan, ya Meksiko nggak punya pilihan lain selain mengalah lah gitu ya. Jadi melalui jalur diplomatik Inggris, Meksiko setuju untuk membayar jumlah penuh kompensasi yang diminta oleh Prancis, yaitu 600.000 peso atau sekitar 531 juta tadi itu. Dan Prancis menerima janji untuk Meksiko bakal berkomitmen dalam perdagangan bersama Prancis di masa depan sebagai ganti rugi perang. Jadi maksudnya kayak Prancis juga maksudnya kalau misalkan tadi kan Amerika sama Inggris doang yang dapat perjanjian perdagangan. Sekarang Prancis juga harus dapat gitu sebagai ganti rugi perang gitu kan. Nah, akhirnya Prancis menarik diri dari Veracruz dan armada mereka kembali ke Prancis di bulan Maret 1839. Secara ekonomi, perang ini memang sangat merugikan Meksiko. Karena mereka nggak hanya harus membayar 600.000 peso kepada Prancis, tapi juga harus membangun kembali Veracruz dan kehilangan pendapatan bea cukai selama beberapa bulan dari pelabuhan terpenting mereka, yaitu pelabuhan Veracruz tadi. Perekonomian Meksiko yang udah berantakan dari sebelum perang, makin hancur lah ya. Udah gitu perang ini melemahkan ekonomi dan militernya Meksiko kurang dari 10 tahun sebelum perang Meksiko-Amerika yang jauh lebih gede gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu lagi ntar kita bahas soal Meksiko-Amerika. Nah tapi ternyata gengs, janji hanya janji. Karena jumlah 600.000 peso yang tadi itu sebenarnya nggak pernah dibayarkan. Dan hal ini juga yang digunakan Prancis sebagai salah satu pembenaran dia untuk intervensi alias menjajah Meksiko yang kedua kalinya di tahun 1861 yang puncaknya di tahun 1864 Maximilian dari Austria dinobatkan sebagai Kaisar Meksiko dengan dukungan pasukan Prancis. Setelah kemenangan Meksiko di tahun 1867 dan runtuhnya Kekaisaran Prancis kedua pada tahun 1870, Meksiko dan Prancis gak akan melanjutkan hubungan diplomatik mereka sampai pada akhirnya di tahun 1880 kedua negara itu melepaskan klaim mereka yang terkait dengan perang. Maksudnya mungkin istilahnya kayak, ya udah kita janjian kita damai ya guys gitu antara Meksiko sama Prancis. Nah bayangin dari rentetan cerita perang tadi, itu semua hanya gara-gara kue, gara-gara pastry. Sampai satu negara ribut sama negara yang lain. Ekonomi hancur, segala macam semua hancur. Udah dari awal Meksiko politiknya hancur, ekonominya hancur, makin ditambah perang ini gara-gara roti doang tuh. Hancur lagi, mana duitnya dikeruk abis gitu ya. Semuanya gara-gara roti. Maka dari itu, perang ini tuh disebut sebagai pastry war atau perang roti. Makanya aku bilang agak konyol karena kayak gara-gara roti doang gitu. Tapi ya sebenarnya nggak konyol-konyol amat sih ya kalau udah diperhatiin ceritanya. Kayak bayangin itu satu toko, dia kan mendapatkan uang kehidupannya itu dari jualan roti, terus dihancurin sama tentara Meksiko sembarangan gitu. Tapi ya gitu rentetannya jadi panjang hanya gara-gara roti.
ya kan? Bener-bener ya, manusia tuh kalau misalkan mau cari ribut tuh gampang banget, tinggal cari kesalahan dikit, dicolek dikit, langsung ribut segambreng ya kan? Lu jangan gitu ya, harus bisa mengendalikan emosi gitu ya. Kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik, jangan langsung ribut-ribut begitu sampai bawa satu kampung berantem gitu ya. Iya, ya udah sampai sini dulu ya ceritanya ya. Ntar kita ketemu lagi di next episode-nya. Dah.